Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal mu'minun ibadallah, ittaqullah aisuma kuntum jami'an. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah di Jumat pertama di bulan Syawal ini kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan nikmat oleh Allah kesehatan, nikmat umur, nikmat taufik, nikmat bisa diringankan langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di Jumat ini disunahkan kita memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang banyak berselawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya dan yaumil kiamat kelak Allah akan berikan syafaat nabinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, khutbah ringkas kita hari ini kita akan membacakan sebuah hadis di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana summa atba'ahu sitta minasy syawal kana kasyamu dahr. Rawahul Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, barang siapa yang telah berpuasa Ramadan kemudian
dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seakan-akan telah berpuasa setahun penuh. Hadis ini yang akan kita bahas dalam khutbah ringkas kita kali ini. Hadis ini hadis yang sahih. Ya, tidak ada satupun ulama yang meragukannya. Kalaupun ada ulama yang mengatakan dhaif, tidak benar, karena hadis ini riwayat Imam Muslim. Bahwasannya kita tahu kitab Imam Muslim sahihnya ini kitab yang kedua sahih setelah Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini bisa diamalkan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Yang pertama, bahwasanya termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, setiap yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yakni sunnahnya. Salat wajib disyariatkan oleh Allah, tapi juga Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk melaksanakan salat sunnah rawatib, ba'diyah maupun qabliyah. Begitu juga puasa yang wajib Ramadan, setelah kita menyelesaikannya, maka ada syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menyempurnakan puasa kita tadi dengan kita menambahnya 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 bulan kita puasa penuh, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal ini, maka seakan-akan kita berpuasa setahun penuh. Bagaimana jalannya? Kok bisa setahun penuh? Para ulama mengatakan satu amal kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. 1 hari puasa itu sebanding dengan 10 kali kita berpuasa. Jadi kalau 30 hari kita berpuasa dikalikan 10, berarti sama standarnya dengan 300 hari. 300 hari itu sama dengan 10 bulan. Begitu juga 6 hari di bulan Syawal itu dilipatkan dikalikan 10 kebaikan. 10 kali lipat berarti 60. Jadi 300 ditambah dengan 60 hari sama dengan 360 hari. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah sampai dengan 10 kali lipat. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, disyariatkan bagi kita setelah sempurna puasa Ramadan kita ini, kemudian kita ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita diberikan inayah dan taufik sehingga minggu depan kita sudah mulai berpuasa sunnah, yakni di bulan Syawal ini. Kemudian yang kedua, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, faedah hadis yang kedua, dari hadis ini jelas 6 hari itu di bulan Syawal. Boleh secara berurutan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh 1 minggu ini 2, minggu besok 2, minggu besok 3. Yang penting dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Namun yang afdal itu, yang paling utama, tidak berhenti-henti, langsung berurut 6 terus. Tapi mungkin tidak sanggup atau ada halangan, maka boleh dia Senin Kamis, besoknya Senin Kamis, pokoknya sampai di bulan Syawal itu dia yakni menyempurnakan 6 ini tadi. Kemudian yang ketiga, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ya, dibolehkan kalau kita puasa Syawal ini dibolehkan berbuka, karena dia puasa sunnah, ya, puasa sunnah boleh berbuka. Tapi kalau puasa qadha, kita mengqadha yang wajib, tak boleh berbuka kecuali dengan sakit ataupun berpergian, karena hukumnya wajib mengqadha tadi. Kalau puasa sunnah ini boleh berbuka. Dan dibolehkan juga yakni ketika kita niatnya di siang hari, enggak mesti di malam hari. Niatnya ketika bangun sahur pun boleh. Tak seperti puasa yang wajib, mungkin malamnya kita ada niat. Tapi kalau puasa sunnah ini, ketika kita bangun sahur langsung niat, ketika habis subuh kita mungkin bisa niat puasa, maka ini diperbolehkan. Kemudian jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir ada pertanyaan,
mungkinkah kalau kita tertinggal puasa wajib, apakah boleh langsung ikut puasa sunnah atau mengganti dulu baru berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal? Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan tidak sempurna pahala kita puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal sampai mengganti yang wajib dulu. Ada ulama yang mengatakan nggak mesti, yang penting kalau memang ingin puasa sunnah, puasa terus, sedangkan mengganti puasa masih banyak bulan yang lain. Namun ini dua-dua boleh kita amalkan, karena utang kita kepada Allah wajib kita bayar, puasa yang tertinggal wajib kita bayar sebelum mengambil yang sunnah. Namun kalaupun kita tak mengambil yang sunnah, tak mengambil yang mengganti dulu, mengambil yang sunnah langsung, dibolehkan, karena insya Allah Ta'ala masih banyak bulan-bulan yang lain. Namun yang afdal ganti dulu yang wajib baru puasa yang sunnah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin, innallaha ghafurur rahim.